Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Muhammadin amin wa ala alihi washabihi ajma'in. Ma ba'du faqad qala Allah ta'ala la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Yang Allah muliakan para tuan-tuan guru, kemudian para tokoh-tokoh masyarakat, juga para hadirin wahai jamaah subuh Masjid Al-Jamal yang sama-sama dimuliakan Allah Ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah, kita pada pagi hari ini kita dikumpulkan oleh Allah Ta'ala di tempat ini dalam acara yaitu Ta'limud Diniyah pada saat ini, dengan harapan mengharapkan ridho Allah Ta'ala, dan mudah-mudahan kita semua di segala dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Ta'ala. Salawat dan salam kita haturkan kehadiran junjungan kita Sayyidul Wujud wa Imamun likulli mawjud, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudahan kita mendapat syafaat Nabi di dunia, lebih-lebih syafaatul uzma yaumul qiyamah. Jamaah sekalian rahimakumullah, kita sekarang memasuki di bulan Rabiul Akhir, yang mana Rabiul Awal sudah berakhir pada tahun ini. Lalu kita sekarang masuk Rabiul Akhir, yang mana di Rabiul Awal itu adalah kita memperingati atau mengingat bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan pada bulan Rabiul Awal. Apa tujuan kita memperingati perayaan Maulid Nabi? Yang pertama, kita memang mengarahnya peringatan. Arti peringatan itu mengingati supaya ingat. Bila rancak diingat, maka teringat. Bila jarang diingati, maka bisa kada ingat. Dan kayak umpamanya orang ulang tahun anak atau ulang tahun, itu supaya ingat, oh di bulan ini anakku lahir. Haul, kenapa dihaul? Supaya ingat, oh abah, mama atau keluarga meninggal di bulan ini. Jadi intinya peringatan itu supaya ingat saja. Kenapa jadi orang berulang tahun Republik Indonesia ini yang ke-77 lah tahun ini? Kenapa kita memperingati perayaan kemerdekaan? Supaya ingat. Karena perlu sejarah, itu perlu sejarah. Makanya di dalam agama Islam itu ada pelajaran tarikh, pelajaran sejarah, supaya ingat itu aja. Aku lahir waktu pas hujan lebat, petir berbunyi. Nah itu keingatan tuh. Ngarannya siapa? Anak. Oh, ngarannya Laduman. Karena waktu lahir pas orang bahaya Laduman inya lahir. Nah, jadi jangan tuan guru ngarani aja, maka kada boleh nya kebunya orang tuh kisahnya kisah aja bang. Orang butun ini kan pelak biasa. Jadi pengarannya supaya ada ngaran lah. Orang Banjar tuh kisah asal benar. Pas Laduman, pas aku belum hari raya, belum puasa kan ada orang dum tuh. Nah sudah kadang Laduman ngaran, itu ngaran.
Setahun bading pulang sila duman dede. Laki-laki jual lah juga ujar guru kita ngaran halus latupan. Nah, itu sejarah juga. Jadi sejarah itu perlu. Apalagi kita ini memperingati perayaan Nabi. Ini perayaan yang luar biasa. Adakah perayaan yang terhebat pada perayaan Nabi? Kada ada. Yang paling hebat perayaan itu perayaan peringatan lahir Nabi Muhammad. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di Quran, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan." Aku dia Tuhan kada mengutus engkau wahai kekasihku Muhammad, melainkan menjadikan rahmat bagi alam. Ini Allah yang bicara. Aku dia Tuhan kada mengutus engkau kecuali rahmat bagi alam semesta. Alam semesta itu diciptakan Allah untuk apa? Untuk Tuhan membagi-bagi rahmat kepada alam semesta. Selain daripada Allah, alam termasuk diri kita. Ini adalah alam. Nang alam ini dibagi Tuhan rahmat. Tapi Tuhan kada membagi rahmat kepada kita kalau kada diutus Nabi Muhammad. Artinya Allah mengutus Nabi. Allah memberikan rahmat. Liwat siapa Tuhan mengunjuki rahmat lawan kita? Allah Ta'ala membagi rahmatnya kepada alam semesta meliwati Nabi Muhammad. Wasilahnya itu Nabi. Jakarta presiden membagi gaji lawan orang di daerah seperti Kota Bangun. Presiden membagi gaji kepada orang Kota Bangun atau kepada daerah manapun. Presiden yang membagi lawan kita. Tapi kada langsung meliwati ada wasilah masing-masing. Liwat departemen, ya kah? Liwat kantor-kantor. Kalau orang begawi di kantor agama, departemen agama. Kalau orang bergawi di departemen apalagi itu sosial, umpama sosial mana. Nah, kalau orang begawi di perikanan, berarti dinas perikanan. Makanya perikanan itu lawan agama belain. Kalau perikanan itu spesial mengurus perikanan. Tapi kalau masalah agama itu mengurus perkawin. Nah, jadi jangan minta surat nikah di kantor perikanan. Ada wadahnya masing-masing, bujurlah. Nah, ini urusan nikah kantor perikanan, urusan iwak di pernikahan, mah ada cocok. Ada sudah masing-masing instansi pemerintah. Nah itu sumbernya dari A. Nah itu contoh. Allah Ta'ala membagi-bagi rahmat lawan kita. Siapa nama membaginya? Nabi Muhammad. Makanya rahmatan lil alamin. Makanya kalau kita hendak berdoa kepada Allah pakai wasilah Nabi Muhammad. Sedangkan malaikat Mikail nang tukang bagi rejeki menurunkan hujan Mikail, membagi-bagi rejeki Mikail. Sebelum sampainya kepada kita, Mikail itu ada lagi di atas Mikail untuk membagi. Siapa? Sayyiduna Muhammad. Di alam ruh Nabi Muhammad yang membagi-bagi. Ruh Rasulullah, nur Nabi, roh itu yang membagi kepada Mikail. Mikail, ini nah ikan bagikan kena lawan bubuhan Kota Bangun. Ini Kota Bangun, ini Kota yang Taguring. Dia bagaimana? Bagian Kota Bangun kan bangun. Dibagi. Jadi di atas yang membagi ada lagi Sayyidina Muhammad. Adapun roh Nabi Muhammad, nur Nabi Muhammad itu kada terpisah dengan wujud Allah Ta'ala. Makanya kalau anak berhubungan dengan Allah liwat Nabi. Nabi yang bagi-bagi pulang kepada Mikail. Hebat pada Nabi kita Muhammad deh. Cuma yang lahir ke dunia ini itu bermata berhidung bebin yang di Madinah. Tapi yang di dalamnya itu hakikat Muhammad
itu adalah nurnya sudah. Oleh karena itu umat Nabi Muhammad wajib bersyukur kepada Allah atas nabinya. Maka Allah Ta'ala berfirman di dalam hadis Qudsi, Abdi lam taskurni idza lam taskur man ajratul ni'mata ala yadihi. Hai hambaku, kata Allah, tidaklah engkau termasuk orang yang bersyukur kepadaku apabila kamu tidak berdahulu bersyukur kepada orang yang kujalankan syariatku, yang kujalankan nikmatku di hadapannya. Artinya kata Allah, ikam kada bisa langsung bersyukur kepadaku kecuali ikam memasuki pintu yang ikam itu sampai kepadaku lewat pintu seorang itu. Siapa yang dimaksud dengan pintu itu adalah Habibuna Muhammad. Nah di sini kita nang jalan Rasulullah nih. Orang sembahyang menurut Nabi, orang puasa menurut Nabi, orang beribadah menurut Nabi. Semuaan mutaba'ahin Nabi. Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Nah jemaah sekalian rahimakumullah. Ulun mungkin ketepil awas cuma teja. Mata mengantuk mana biar. Mulai kamarian tuh kurang guring. Lawan kurang bini juga. Nah, oleh karena itu direncaki mengesahkan Nabi supaya nyaman dapat bagian. Ay, kita kan lawan Tuhan yang membagi jar. Bujur ujar Nabi, ana minallah wal mu'minuna minni. Aku daripada Allah, mukmin daripada aku, jar Nabi. Bujur dari Allah, bujur. Qul min indillah, semua dari Allah. Cuma ada aturannya. Katanya mau bang dari Allah, langsung kita ke Allah kada bisa. Pertama kita kan pernah melihat Allah, cuma kita beriman percaya. Siapa yang menghabarkan adanya Tuhan? Yang menghabarkan adanya Tuhan adalah Sayyidina Muhammad. Nabi Muhammad. Quran 30 juz. Di mana keluarnya? Di awak Nabi Muhammad. Di tubuhnya Nabi Muhammad. Di dirinya Nabi Muhammad. Makanya Quran itu biar bahasa Arab. Karena Nabi kita orang jangan Nabi kita tuh orang Kutai atau orang Kota Bangun, percaya aja. Apa? Ayo, Kutele apa ya? Nada Kutele burung terabeng. Bahasa anu dah. Cuma Nabi kita orang Arab. Makanya pian mengenal Tuhan tuh lewat Nabi, kerasaan asiknya. Memang mengenal Tuhan tuh mengetahui alam semesta. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma. Allah Ta'ala menciptakan 7 lapis langit dan bumi dan barang keduanya. Itu tanda adanya wujud Allah. Tapi di mana, dengan sebab apa Tuhan menciptakan alam semesta? Dengan sebab Nabi Muhammad. Berarti lebih utama lagi Nabi Muhammad daripada alam semesta. Karena asbabun likulli mawjud, sababun likulli mawjud. Sebab yang ada ini gara-gara Nabi Muhammad. Karena yang ada ini dibikin Allah hanya semata-mata berkat nur Sayyiduna Muhammad. Ya kerasaan bian. Orang langsung kepada Tuhan, kada melewati Nabi, kada kerasaan. Tapi kalau orang mengenal Tuhan lewat Nabi Muhammad, nah kerasaan bian. Talahin sedikit talahin. Coba nangka ini. Pian nukar iwak di pasar. Nukar iwak di pasar. Kira-kira kawai guru pingnya nukar
beli jukut tuh. Kemana nukar? Ke pasar. Bawa duit 200.000, kau aja nukar 4-5 ekong iwak. Tapi mbah nukar iwak lah. Saya beli, saya jualnya. Sudah. Tapi ada orang yang kada hakun nukar mau unjun nih ya. Tuh unjun lah. Mancing. Padahal mau unjun tuh lebih mahal daripada nukar ke pasar. Paling nukar 200.000 dapat iwak. Tapi kalau mau unjun belum tentu dapat lagi. Tapi modalnya gana nukar tantarannya, ya kah? Apa punya kucing tantaran lah? Ya, gandarnya nukar pancingnya, nukar umpannya, ya kah? Menyewa pulang, kapalnya, membawa kawan pulang seharian mau unjun di tengah sungai pulang munjun, kadang-kadang kada bersembahyangan, menunggui zuhur asar, menunggui iwak tuh bang, daripada mauknya tah. Nah, ditakuni ditanya tidak, artinya takuni, kenapa pian jadi aku mau unjun pada menukar? Ujar sidin di pasar tuh nukar dapat biasa aja, cuma mau unjun di sini yang tidak ada dijual orang kerojotnya, gila. Rijutnya itu yang enggak kadang dijual. Nah, asik tuh kan waktu itu. Nah, itu asik itu. Ya, orang kawin aja kalau kada kerejotnya man lah. Bengangaan kayak itu. Tapi kalau saya, lain tuh, begitu ada. Kerojotnya itu. Nah, oleh karena itu kalau hendak mendapatkan kerojotnya Tuhan, hendak mendapatkan sirnya Allah, rijutnya Tuhan, lewat apa? Lewat Sayyidina Muhammad. Makanya orang aulia-aulia itu ada yang sehari 50.000 berselawat. Sembahyang pulang kada beampihan. Selawatnya pulang, musyahadahnya lawan Nabi. Pandangan Rasulullah kada pernah putus, sebagaimana Abul Abbas Al-Mursi berkata, seorang waliun min auliyaillah, ujar beliau, lau ghaba anni Rasulullah tarfata'ain ma a'latu nafsi minal muslimin. Jikalau sekikip mata aja aku di sini kada melihat lawan udut Rasulullah, kada asik kon Rasulullah, keluar aku di agama Islam di sini. Ini orang sudah paham, ini dapat kanjun, dapat karamat, dapat berkat, dapat mandat Allah. Di mana yang mengambil? Lewat Nabi Muhammad. Ujar Nabi, kalan Nabi biyadihil mafatih, di tangan Nabi al-mafatih, seluruh kunci ma'rifat, kunci Allah, kunci segala kunci dunia wal akhirah ada di tangannya Sayyidina Muhammad. Ayo. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Seluruhnya Rasul diserahkan Tuhan. Zat sifat asma af'al Tuhan nampak di udut Nabi Muhammad. Tapi Nabi juga Tuhan juga, cuma nampaknya di situ. Kenampakannya di situ. Yang kita lihat ini karena wadah kenampakannya, uji ulang bahari, mazharnya, masyhadnya, wadah menampaknya, wadah tajallinya, watajalliyat, mutajallin, wadah Tuhan menampak, wadah Tuhan batajalli di Muhammad SAW. Makanya Allah berfirman, al-insanu sirri wa ana sirruhu. Muhammad rahasiaku, aku rahasianya. Wajah Muhammad itu kenampakanku ya Tuhan. Udah gampang. Makanya mayuti'ir Rasul faqad Allah. Siapa yang taat senantiasa kepada Sayyidina Muhammad, maka hakikatnya sungguh ini Tuhan taat kepada aku ya Tuhan. Jadi kalau orang tuh asik lawan Nabi, berarti mengasiki lawan orang yang meliputi wujud Nabi Muhammad SAW. Kita kan kalau melihat Tuhan, tapi kita melihat wajah Tuhan menampak.
Nah kayak awak kita nih juga lah. Awak kita nih kan, mungkin kita lihat zahir, memang kayak ulunnya, udin bang. Ini guru ping bang. Tapi guru ping ini kawalah, bukan ada rohnya, kawalah. Ini kan nampak gara-gara ini roh aja, nih nah, roh juga lah. Ayo, nah, roh juga ini bergerak, bujurlah. Nah, at-tahiyatul mubarakatuh. Assalamualaikum ayuhan nabi. Assalamualaikum asyhadu an la ilaha illallah. Bergerak tunjuk. Kenapa jadi bergerak? Karena ada rohnya, bujur. Mun rohnya kan ada, kau bergeraklah. Tapi kawalah melihat roh. Karena cuma ini kenyataan wadah roh batajalli di Allah kita. Iya kah? Tuh orang mati berapa ekong dimandiin sudah. Kenapa rohnya kada? Ketika rohnya kada ada, kita mandiinnya kada melawan dong kita. Digusuk awaknya. Kalau panggilian aja kada ada. Nah, palirnya kita gusuk-gusuk. Ini mandi mati juga. Lanjut orang mati mandi. Nah, japa-japa melawan lah. Kada ramein lah kayak bangun aja kada. Kenapa? Karena rohnya kada ada. Nah, jadi yang kita lihat ini bukan rohnya, tetapi wadah kenyataan roh itu. Kayak itu juga Rasulullah. Rasul itu wadah kezahiran wujud Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kan tidak dilihat, tapi nampak di wujud Rasulullah. Jadi kita ini mengikuti ini lah hakikatnya sampai ke roh. Wujud kada? Jelas benar lah tak? Jangan langsung-langsung. Jangan langsung-langsung ke Tuhan. Jangan langsung-langsung ke roh. Pingkuti dulu lah. Nah, berarti dalam itu. Buktinya merasa. Nah, karena ada itu. Mun itu kali lagi kan merasa. Bedi kocoknya kan merasa lagi. Ya Allah. Paham ya lah. Kamu kada paham juga bah. Tampar deh. As-syari'atu zahiratul haqiqah. Syariat itu kezahiran daripada hakikat. Nabi Muhammad itu syariat kezahiran daripada hakikat yang ada di Nabi Muhammad. Makanya kita berpegang kepada Nabi supaya sampai kepada hakikat yang apa yang meliputi wujud Nabi Muhammad. Amun kita minta lawan Nabi, hakikatnya minta kepada orang yang menguasai itu Nabi. Karena Nabi bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi." Demi Allah ya Nabi, diriku dikuasai Allah Ta'ala. Berarti nang kuasa pada itu Nabi adalah Tuhan nang disembah, nang menciptakan itu Nabi Muhammad. Siapa? Wujud Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi syariat kena kau ditinggal. Makanya Nabi itu kada pernah salah Pak. Lain kalau bukan waloh. Nabi padanya sama kayak kita. Nabi kan pernah salah. Kenapa? Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa. Nabi kan bisa bicara, kan bisa berbuat kebaikan apapun kalau kan wahyu dari Allah. Makanya Nabi itu gerak hati sidin, jalan sidin, seretan mata sidin, apa aja yang dilakukan Nabi semuaan wahyu dari Allah, bukan ucapan aja, gerak-gerikin wahyu dari Allah. Makanya orang yang pintar ini ke Nabi, bukan ke Allah. Ke Nabi. Kenapa? Karena Nabi itu yang akan menyampaikan kepada Allah. Orang yang pintar ini kada mau masuk ke dalam masjid, ini kada mau memakai masjid. Nang diparakinya adalah pintu masjid. Karena pintu itu biasa masuk ke dalam masjid nang ganalnya hebatnya luar biasanya. Mungkin ada pintu, berarti ada belawang, bujur apa kada? Kira-kira mungkin ada belawang, kawalah masuk. Karena lawang itu dicari dulu. Antababullah ayyumin ata min ghairi kalaihul. Tidak akan selamanya kau bisa masuk ke hadrat Allah kalau kau kada bisa ujar sidin, ujar sembahke, kalau kamu kada bisa masuk terlebih dahulu masuk ke dalam pintu Allah. Siapa pintu Allah? Hadratul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya orang nang tua-tua bahari melajari kita. Begitu hendak apa aja mesti ila hadratin Nabi. Di sini masih lah. Orang tua bahari
hendak beracaraan ila hadratin Nabi al-Fatihah. Kan Nabi berdahulu membuka pintu Tuhan lah. Kalau tuh macam-macam tinggi ilmu, sembahyang sudah ilmu ma'rifat tinggi benar. Lalu umpamanya, ayo kita bacaan ila hadratillah al-Fatihah. Ada ila hadratin Nabi. Kenapa? Karena Nabi membuka pintu Allah, membuka hadrat Allah, yaitu lewat hadrat Sayyidina Muhammad. Nah, saudara kena pulang sambungannya deh. Sudah sedang ulum al-mata Allah bang. Ya anu, kena pulang sambungannya malam isuk di mana? Nah, mudah-mudahan barokah barangkali. Biar sedikit, yang penting kita jangan dipisahin Nabi Muhammad. La tatruk Muhammadan. Jangan tinggalkan Nabi Muhammad. Kalau meninggalkan Nabi, berarti meninggalkan Tuhan. Bila lupa lawan Nabi, lupa lawan Tuhan. Bila kita menganggap enteng Nabi, menganggap enteng Tuhan. Bila kita kurang lawan Nabi, berarti kurang lawan Tuhan. Bila kita asik lawan Nabi, asik lawan Tuhan. Karena tergantung kita lawan Nabi. Bila kita dekat lawan Nabi, asik lawan Nabi, sudah jelas Nabi itu dalamnya, yang meliputinya, yang menyertai Nabi adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi di Madinah, tapi nurnya bukan di Madinah, tapi nurnya di mana-mana. Awak sini di Madinah, nur yang di Madinah itu yang meliputi alam semesta sampai ke kota Bangun ini. Walaupun Nabi berkubur di Madinah, tapi nurnya ada di situ aja, meliputi, memancar sampai ke wadah kita. Dan kita bisa berjalan, kita bisa bergerak, kita bisa makan, kita bisa hidup, kita bisa berkumpul. Ini karena pancaran yang di Madinah. Berarti salatan yattasilu biha ruhul musalla alaihi. Kita ini kalau terlepas lawan Nabi, ini lampu tarang. Ini lampu mati. Ini di sini kontak-kontak mati. Mati kada? Kemana cahaya ini kembali? Kasih itu. Lampunya mana? Nah, ini mana lampu itu? Ini kah? Nah, ini lampu, ini cahaya. Nah, tangan dulu nah. Nah, tulisannya Muhammad tak? Muhammad tulisannya nah. Muhammad tulisannya nah, cincin berterang. Kenapa cincin terang? Karena cahaya yang di sini. Bujur ada. Nah, begitu cahaya di ulum mati. Nah, kalau mati lah. Nah, ulum mati. Nah, mati. Cahaya hilang. Kemana cahaya itu? Kembali ke sini. Ya kah? Alam semesta ini cahaya di Madinah. Nang di Madinah itu cahayanya, asal cahaya itu minallah, dari Allah. Qad ja'akum minallah nur. Datangnya cahaya dari Allah. Siapa? Cahaya Nabi Muhammad dari Allah. Jadi kalau mau habisan Nabi itu dari Allah, cahaya sini itu. Karena sambungannya pulang panas pasaran Nabi. Karena sambungannya mudah dapat paham perasaan. Mungkin kita paham dua Nabi. Kada mau meninggalkan sembahyang, kada mau kada beribadah, kada mau kada berselawat, dan hari-hari berterima kasih buat Nabi aja. Karena berhadapan dua Nabi, zahirnya hakikatnya berhadapan guru ping, zahirnya jasad ping, zahirnya hakikatnya berhadapan lawan rohnya. Rohnya kan aku dilihat, tapi jasad kawan, tapi jasad itu wadah kenyataan roh, ya kah? Roh itu rahasia Tuhan. Apalagi Tuhannya, rahasiaku itu Tuhan. Nah, rahasiaku ada di Muhammad. Makanya Muhammad. Karena sambungannya pulang. Ya Allah alim sepinta hal mentallah. Mudahan kita selamat dunia akhirat. Mudahan kabul hajat. Mudahan paham kita beratan. Ulun doakan. Mudahan paham lawan Nabi. Mudahan asik lawan Nabi. Ayo ya sampai ke surga kita asik lawan Nabi. Iya sudah pingkutir bertamuan tuh dengan Tuhan. Ya kah? Kalau kita hendak mencari, ini apa ngarannya? Ini botol ngarannya. Botol ini, tapi ini kan botol. Botol ini dari bukan plasma. Plasma itu sawit. Ini plastik.
Nah kita melihat botol aja cukup aja botol, karena hakikat botol itu pelas. Cuma amun nukar plastik salah, mesti nukar botol. Tapi tahu dulu hakikat botol plastik jangan disambat, nukar botolnya paham sudah. Makanya duduknya Nabi Muhammad kita ini lawan Nabi, duduknya dipaham. Bila orang paham lawan Nabi, berarti paham hakikat Nabi Muhammad. Jelaskah? Cuma jangan dipadahkan lebih Tuhan, tak salah nih itu. Memang lain Tuhan, jangan dikisahkan. Nah itu karena pembicaraannya lebih lanjut, karena dimana waktu kita dalam kelambu. Nah, itu bergaya sambil kalau ada sumur di ladang, mari kita menumpang mandi, mau ada umur panjang, mudahan kita bisa berkumpul berdapat lawan Nabi. Kalau ada sumur di ladang, mari kita menumpang ada umur panjang terus, mudah-mudahan kita jangan terpisah lawan Nabi. Sabuting aja doa pian, sama-sama kita berdoa. Sebuting aja doa, jangan dipisah. Doa tuh, ya Allah ya Rabbi, jangan engkau pisahkan ulun dengan Nabi Muhammad. Itu aja, dunia sampai ke akhirat. Bila orang kada terpisah lawan Nabi, tanda orang itu selamat dunia. Karena tidak akan orang itu celaka kalau inya berkumpul lawan Nabi Muhammad. Karena di situ lengkap sudah. Nah, kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti, kada ada manfaatnya. Kalau ada kata-kata salah, jangan dibuat di dalam hati. Ambil yang bagusnya. Ternyata di hati kita ini wadah mengenal, menyimpan wujud Nabi Muhammad. Supaya kita musyahadah lawan Nabi. Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Di dalam dirimu ada sir Nabi Muhammad. Nah itu yang dihimati. Semua makhluknya ada sir itu, ada semua. Tuhan anda hidup. Wabi ampusikum apalatu besirun. Di dalam dirimu apa engkau ada melihat? Ternyata di dalam diri kita ini ada wa'lamu anna fikum Rasulullah. Di dalam dirimu ada Rasulullah. Nang kayak banyu teh juga di anda kiko. Cobalah kalau pian tuh ada teh, banyu teh ya kan? Ini banyu tehnya kan ada nih. Nah, banyu teh. Umpamanya ada banyu teh. Dibuati gula, manis apa kada? Banyu teh. Banyu teh dibuati gula, manis apa kada? Kalau kasih haru kada manis, bujur. Nih teh. Buat gula. Kalau ini kali diharu manis lah. Mesti kita haru, kita udak. Kurang lagi, udak lagi. Ini sudah ada pertungguan di awak kita ini Rasulullah. Berkata, mungkin kita kena mau udak kan dalam hati ini, kita udak Rasulullah tuh dilihatkan aja. Kalau diudak, iya lah kayak itu bang, ada rasanya. Hidup ini penuh dengan rasa. Biar kada berduit, tapi rasa berduit kan lain. Bini sekong, tapi rasa empat. Begitu kada? Bini empat, cuma rasa sekong. Biar aja bini empat, rasa empat. Daripada empat kada berasa. Yang penting rasanya bong. Rasanya yang penting. Nah kita ini merasakan Tuhan menghendaki kita rasakan kehadiran Nabi itu. Mun udah kehadiran selawat dirasa-rasakan rasa sida yang begawe, rasa sida yang sembahyang, rasa sida yang beribadah, rasa sida yang memurah. Bahpian insyaallah lihatin wali-wali besar tuh kayak guru sekompo tuh orang merasakan kehadiran Nabi. Lihatin pian karamat bertambah luar biasa. Kita kan umat berkat orang wali karamat sini dapat merasakan juga pian. Tapi amun kan nanti kalau bubuhan wow tuh pian. Walaupun ini sunah-sunah digawinya, cuma merasa Nabi itu sama kayak kita. Ini kan merasa di hadapan makam Nabi loh. Biasa-biasa aja nya. Mun kita kan di makam Nabi itu, biasa. Nih, nang di awak kulit berkat sini kepala banget. Ayo terima kasih ya Rasulullah. Terima kasih ya Rasulullah. Sembahyang belum assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Diberi salam Nabi Muhammad. Karena ini asik.
Karena di situ ada hakikat yang sebenarnya di situ. Panjang kan tentu. Ayo, kucing kurus mandi di papan. Mandi di papan kain jadi. Badan kurus bukan tak makan. Tiap detik kaganangan lawan Nabi. Badan kurus bukan tak makan. Tiap detik dan waktu hak karam lawan hakikat Nabi. Kucing kurus mandi di papan kayu jadi. Badan kurus bukan tak makan. Stumat lagi hendak kawin lagi. Ini hendak kawin dulu lah. Hendak si Den. Nah kena bang semuanya ampun lapar lah. Habis ini kalau salaman langsung aja urun. Itu ya langsung aja lah. Anu mata mengantuk badan ya. Itu aja, mudahan kita selamat dan mudahan akhir umur kau mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ingatkan Rasulullah, kita umpat Nabi sampai kepada Allah. Jembatan kita menuju kepada Allah lewat hadrat Nabi Muhammad SAW. Akhir kalam ampun Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Na'budu wa nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ghayril 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma arzuqna hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba kulli amalin yuqarribuna ila hubbik. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arzuqna min al-uqul awfarha wa min al-adhan asfaha wa min al-a'mal asfaha wa min al-akhlaq atyabaha wa min al-arzaq ajzalaha wa min al-akhirati na'imah wa min dunya khairha. Allahumma ahsin aqibatana bil umuri kulliha wa ajirna min khizyi ad-dunya wa 'adhabil akhirah. La tufarriq ya Allah bainana wa bain habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bid dunya fi sa'adat fil qiyamah wa shrah sudur qadi hayyina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma بحق سيدنا أن تقضي حاجة الدنيا والآخرة. يسر لنا زيارة مكة والمدينة ببركة الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يا سيدنا أحمد يا سيدنا محمد أنت ملك الدنيا والآخرة. انظر إلينا يا رسول الله. انظر يا رسول الله. انظر إلينا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة قنا عذاب النار. وصل الله بجمالك وارزقنا كمان متابعة الله وبركاته. بل هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين وأدخلنا ومشاهد أزواجنا وأولادنا وبناتنا وذريتنا وتلاميذنا حاضر على الجنة الفردوس بغير حساب ببركة الوجود ببركة حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا